Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana pada malam yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi waktu kita bisa berkumpul untuk melanjutkan pembacaan dan penjelasan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, di mana di kajian sebelumnya kita sudah memasuki bab yang terakhir daripada kitab ini, yaitu Babul Bai', bab tentang perdagangan, ya, jual beli, ya. Dan kita telah sampai kepada perkataan Syekh, fala yasihhu bai'u ahadits thawbaini awil abdain, tidak sah menjual salah satu dari dua pakaian atau dua hamba sahaya. Untuk memahami permasalahan yang dibawakan oleh Syekh di sini, kita sedikit mengulang, yang dimana kita sudah mengetahui bahwasannya bai' ini atau jual beli ini ada 3 rukun secara umum dan bila diperinci menjadi 6. Yang pertama adalah al-aqidan, 2 orang yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli, wal mabi' yang ditransaksikan barang dan harga atau uang, ya, wasighah dan juga akadnya, ya. Dan kita mengetahui bahwasannya di antara syarat, ya, atau dari setiap rukun tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi yang dikerjakan dan dilakukan itu sah, ya, dari sisi sudut pandang atau dari sisi syariat, ya. Dan juga Syekh di akhir atau sebelum dari paragraf yang dibacakan tadi mengatakan wa an yakuna mamlukan lil aqidi, di antara syarat, ya, syarat barang yang diperjualbelikan, yang ditransaksikan itu adalah milik dari orang yang melakukan transaksi. Aulahu alaihi wilayah, atau orang yang melakukan transaksi itu memiliki wilayah, dia wali daripada orang yang memiliki barang tersebut atau orang yang memiliki uang yang ditransaksikan tersebut. Au wakalah, atau menjadi wakil dari orang yang bertransaksi. Wa an yakuna, dan barang yang diperjualbelikan tersebut ma'luman, diketahui, lil aqidaini, oleh 2 orang yang bertransaksi, penjual dan pembeli. Apa yang harus diketahui oleh penjual dan pembeli tersebut? Ainuhu, barangnya, ya. Wa qadruhu, kadarnya, ya, ukurannya, wasifatuhu, dan spesifikasinya. Artinya, seseorang yang melakukan transaksi itu harus mengetahui barang yang ditransaksikan tersebut, ya, barangnya itu apa, ya, bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, beratnya seperti apa, berapa beratnya, ya, wasifatuhu, dan spesifikasinya. Karena kita ketahui ada barang yang sama tetapi memiliki perbedaan harga dikarenakan memiliki sifat yang berbeda, sifatnya atau spesifikasi yang berbeda. Ya, contoh, kalau kita misalnya nyebut merek, ya, seperti handphone, misalnya produk dari Cina yang notabene ya biasanya yang ada di pasaran itu kualitasnya umumnya di bawah dari produk yang keluaran misalnya dari Amerika, ya, atau Korea. Ya, kita tahu lah, nggak perlu sebut mereknya, ya. Nah, itu dari spesifikasi yang dimiliki oleh kedua produk atau asal dari produk tersebut menjadikan harga dari produk yang ditransaksikan itu berbeda.
Ya. Nah, dari hal itu maka konsekuensinya fala yasihhu bai'u ahadits tsaubaini awil abdaini. Tidak boleh menjual salah satu dari dua pakaian atau dua budak. Ini kita misalnya dua mobil. Artinya ada dua mobil dimiliki oleh salah seseorang atau di tempat penjual ya mobil atau pakaian tersebut, tapi tidak ditentukan mana barang yang ditransaksikan. Artinya saya jual salah satu di antara kedua mobil ini. Atau misalnya dalam satu toko ya, atau dalam satu misalnya gantungan ya, kalau misalnya di toko tuh ya, toko pakaian ya, saya jual nih yang ini. Tapi nggak ditentukan mana yang ditransaksikan, baju yang mana, walaupun yang dijual tersebut atau yang ditampilkan itu harganya sama, itu nggak sah. Karena kenapa? Tidak diketahui ainnya, barangnya. Secara spesifik mana barang yang dijual belikan. Karena kita ketahui walaupun barangnya sama, modelnya sama, tapi kalau kita nggak tahu di antara kedua ini bisa jadi salah satu yang kita beli itu ada cacatnya. Betul nggak? Nah, maka itu perlu untuk kita mengetahuinya. Lalu yang kedua adalah wala al-bai'u bimil'i hadzal baiti ta'aman. Saya menjual makanan, beras lah atau apa, ya, seukuran rumah ini. Ya, tidak diketahui beratnya. Berapa banyak makanan yang diperjualbelikan karena kadarnya kita nggak tahu ya, dari tonasenya atau apalagi biasanya berat yang ukuran yang dipergunakan kilo, liter, atau misalnya apalagi ton ataupun apalagi kintal dan seterusnya, nggak diketahui berapa. Jadi harus diketahui kadarnya. Wala tadi ainnya ya, kan nggak diketahui nih mana barang yang diperjualbelikan ini dari sisi kadarnya. Wala bai'u ma lam yarahu wala bai'u ma lam yarahu wala syira'uhu, dan tidak boleh menjual atau membeli barang yang tidak pernah dilihat sama sekali. Tidak pernah dilihat sama sekali. Bisa dipahami ya? Artinya nggak sama sekali. Kalau pernah dilihat, lalu ketika transaksi barangnya tidak ada di saat transaksi, maka dilihat apakah barang yang ditransaksikan itu ya umumnya mengalami perubahan dari waktu dilihat dan waktu ditransaksikan. Kalau misalnya tidak mengalami perubahan, maka tidak mengapa untuk diperjualbelikan. Akan tetapi kalau mengalami perubahan, tidak boleh untuk diperjualbelikan sampai orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut melihat barangnya. Bisa dipahami ya? Nah, ini konteksnya yang kita bicarakan tidak pernah dilihat sama sekali, baik oleh orang yang membelinya ataupun yang menjualnya. Ya, baik. Kita selesai di bab baik. Lalu selanjutnya faslun, ya. Kita masuk fasal yang membahas tentang apa? Riba, ya. Riba merupakan salah satu dosa besar ya di dalam agama Islam. Bahkan ulama menjelaskan tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat tersebut mengharamkan riba. Perhatikan ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat melainkan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan di dalam syariat tersebut riba. Karena banyak ada syariat-syariat Rasulullah Muhammad SAW yang tidak ada di syariat di umat-umat sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Berbeda dengan riba. Setiap umat yang diutus Nabi kepadanya, melainkan Allah juga mengharamkan kepada umat tersebut transaksi riba. Bahkan Rasulullah SAW mengkategorikan riba ini sebagai ya salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan atau tidak ada di dalam firman Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan ancaman kepada pelaku dosa dengan ancaman untuk diperangi secara langsung oleh Allah. Nah, diperangi secara langsung oleh siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam selain daripada dosa riba. Jadi kalau orang melakukan dosa besar tuh, melakukan dosa riba sama saja apa? Menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan itu sebagai tanda bahwasannya orang tersebut akan mengalami su'ul khatimah. Tanda akhir yang buruk. Nah, dasar di pengharaman riba itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah
alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba tidak akan bisa berdiri melainkan berdirinya seperti orang yang kerasukan syaitan. Ya, kerasukan syaitan, ya. Dzalika bi annahum, dikarenakan mereka qalu innamal bai'u mithlur riba. Dikarenakan mereka mengatakan jual beli ini sama halnya dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Nah, riba jenisnya itu ada 4. Riba itu jenisnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah riba fadl. Yang kedua adalah riba, atau kita singkat saja, al-yad. Yang ketiga adalah nasi'ah. Lalu yang keempat adalah riba qard. Ya. Riba fadl ini apa? Riba fadl ini ketika dua barang yang ditransaksikan, dipertukarkan, itu ada ketidaksamaan. Ketidaksamaan. Dari sisi apa? Ukurannya. Tentu ukuran yang jadi tolak ukur adalah ukuran syariat, yaitu kail dan wazan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran syariat itu apa? Al-kail wal wazan. Al-kail dan wazan, ya. Kail ini dengan menghitung apa? Volume, ukuran, ya, tempatnya. Kalau wazan itu dengan massa, timbangan. Jadi beratnya, ya. Nah, jadi kalau sesuatu yang ditimbang dengan kail, maka harus disamakan, kedua-duanya harus disamakan dari sisi kail. Kalau wazan dengan wazan. Nah, ketika tidak ada kesamaan di antara keduanya, maka masuk kepada apa? Riba fadl. Fadl itu kelebihan, lebih. Kan ketika tidak sama berarti ada yang lebih salah satu dari kedua. Benar nggak? Oke. Riba aliyat yaitu ketika sesuatu dua hal yang termasuk ke dalam hal yang masuk ke dalam hal hukum riba ini, ketika ditransaksikan itu tidak langsung diserah terimakan. Tidak langsung diserah terimakan, yang dimana diharuskan untuk langsung secara kontan adanya serah terima. Adapun an-nasi'ah, nasi'ah itu adalah penundaan. Artinya di dalam akad transaksi, yang dimana barang ini masuk ke dalam barang yang masuk ke dalam jenis riba, adanya syarat jangka waktu. Ada ya apa? Syarat jangka? Bisa dipahami ya? Jadi, oh ini nanti saya berikan barangnya setelah 1 hari di apa? Transaksi. Nah, itu kan ada syarat tertulis di akadnya kan? Bisa dipahami ya? Kalau ini dari sisi apa? Dari sisi prakteknya. Dari sisi aplikasinya. Kalau ini dari sisi apa? Akadnya. Ini tidak tertulis atau tidak terucap. Kalau ini terucap. Yang ini qard. Qard ini apa? Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itu adalah riba. Pinjaman kalau telat nanti ada apa? Ya udah kurang lebih begitu. Itu masuk ke dalam apa? Riba qard. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, definisi riba secara syariat itu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak diketahui, sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak diketahui kesetaraannya di dalam ukuran syar'i, atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya ketika akad. Ya, jadi imma ketidakketahuan kesetaraan atau ada penundaan kedua-duanya atau salah satunya. Bisa dipahami? Sabar, itu pahami apa? Diingat-ingat dulu. Nah, riba ini berlaku pada 2 hal. Berlaku pada 2 apa? 2 hal. Alat tukar, ya. Alat tukar
dan apa? Makanan. Alat tukar sini apa aja? Emas, perak, dan juga apa? Uang. Oke. Jelas ya? Nah, kalau makanan, semua yang dimakan ada riba di situ. Wah, Ustaz, semua makanan ada riba. Sabar, tenang dulu ya. Oke. Nah, jadi di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala, oke, sebelum situ dasarnya juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Az-zahabu bil-zahab." Zahab di emas ditukar dengan emas. Perak ditukar dengan perak. Bur dengan bur. Ya. Syair dengan syair, gandum dengan gandum. Tamr, kurma dengan kurma. Ya, milah bil milah. Milah itu apa? Garam. Mithlan bimithlin, harus sama antara keduanya. Ya. Sawaan bisawa, ya. Yadan biyadin, langsung, ya, kontan. Wa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau berbeda, ya. Artinya kalau misalnya alat tukar ditukar dengan makanan. Jadi pahami ya? Alat tukar dengan makanan, maka fabi'u kaifa syi'tum, maka jual belinya terserah kayak gimana aja. Mau nanti harga apa, duitnya belakangan atau barangnya belakangan, ya. Harganya lebih mahal atau harganya lebih murah, terserah. Kaifa syi'tum. Ya, idza kana yadan afwan. Wa idza ikhtalafat adil asnaf, maaf. Maksudnya jika emas dengan perak itu sama-sama alat tukar nggak? Tapi beda aja jenisnya. Itu boleh emasnya lebih murah atau lebih tinggi nilainya, lebih tinggi atau lebih rendah, atau peraknya. Tapi bila dilakukan secara kontan. Secara kontan. Oke. Nah, jadi ini sebab adanya sebabnya berlaku hukum riba. Ini sebabnya alat tukar, dan ini adalah jenisnya. Ya, alat tukar dengan jenis. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi riba itu ada 3 keadaan, kondisi. Ada tiga kondisi. Apa saja? Yang pertama adalah sama sebab dan jenis. Sebab itu apa? Alat tukar atau makanan. Oke, sama sebab dan jenisnya. Misalnya apa? Rupiah dengan sama rupiah. Beras dengan beras. Ya. Oke, yang kedua sama, ya, sebab beda jenis. Sama sebab, sama alat tukar, tapi beda jenis. Contoh apa? Rupiah dengan dolar, ya. Beras dengan gandum. Oke. Ya. Sebabnya apa nih? Hah? Ini sebabnya apa? Mata uang. Mata uang, alat tukar. Makanan, beda jenisnya tapi kan? Yang satu beras, yang satu Oke. Tar dulu, sabar dulu ya. Yang ketiga, kondisi ketiga, ya. Berbeda
duanya. Oke. Ya. Kalau sama sebab atau jenisnya ada 3 syarat. Ya. Ada 3 syarat. Ya. Sama ukuran atau nilainya. Ya. Kontan dan ya secara langsung. Ya. Maksudnya apa? Kontan di sini dalam artian disebutkan di dalam akadnya harus adanya pertukaran saat itu juga secara langsung dalam artian dalam hal praktiknya. Bisa dipahami? Oke. Nah, kalau sama sebab beda jenisnya cuman 2 doang. Artinya begini, kalau beli rupiah ya, tukar rupiah ya. Bang Imam, aneh punya duit 100.000 nih. Pecahin dong. Jadi 10 ribuan. Langsung ya tukarnya kayak gitu. Jadi begitu, oh nih Ustadz baru ada 90.000 nih. Apa langsung anak kasih? Ya udah nanti 10.000-nya nanti ya. Boleh begitu? Hah? Boleh. Hah? Nggak boleh, karena kenapa? Tidak secara kan ada jeda. Adanya jeda. Dan sama ukurannya. Kalau 90 sama 100 sama nggak ukurannya? Nilainya sama nggak? Beda. 10.000-nya ada ketunda kan? Banyak nggak kejadian kayak gitu? Ya, itu dia. Jelas ya? Nah, terus kalau misalnya ada orang nuker beras, ya. Nuker beras sama-sama beras. Nggak boleh tuh. Misalnya, oh ini saya berasnya kualitasnya kurang bagus misalnya. Saya beli deh sama Mas Imam, berasnya bagus. Saya kasih 1,5 liter, saya beli ngambil dari 1, nggak boleh. Karena kenapa? Ada perbedaan secara timbangannya. Bisa dipahami ya? Itu nggak boleh tuh. Karena kenapa? Beras dengan beras. Dan itu yang pernah dilarang oleh Rasulullah SAW ketika itu Sayyidina Bilal membeli kurma yang kualitas bagus dengan yang kurma yang dimiliki oleh beliau yang dimana kualitasnya kurang bagus, dimana beliau ukuran atau berat timbangan kurmanya itu lebih berat daripada kurma yang dia beli. Jadi ada ketidaksamaan secara timbangannya dan jenisnya sama, sebabnya juga sama. Jadi harus apa? Harus ukurannya atau nilainya juga sama. Nah, adapun kalau sama sebab beda jenis, maka kontan dan secara langsung aja. Kontan dan secara langsung. Artinya kalau misalnya secara langsung tuh bukan berarti kayak di money changer tuh siap-siap ya, ayo, nah, kayak gitu ya. Langsung nggak boleh, bukan gitu. Masih di dalam satu majelis. Jadi jangan sampai orang itu keluar dari money changer sebelum uangnya diterimakan secara langsung. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kayak misalnya orang beli dolar, ya, atau beli rial, nilainya ada sama nggak? Satu rial sama dengan kurang lebih 4.000 rupiah. 1 dolar kurang lebih 15, sama nggak nilainya? Beda nilainya. Boleh untuk ditukar dengan nilai yang berbeda, tapi harus dilakukan secara langsung dan juga kontan. Bisa dipahami ya? Adapun kalau beda dua-duanya, ya, sebabnya, jenisnya, ya, yaitu bebas. Seperti orang beli beras pakai duit. Ya udah bawa dulu berasnya, duitnya bisa belakangan. Ya, yang nggak boleh berasnya belum terima, duitnya juga belum. Ya nggak jualan namanya. Bisa dipahami ya? Nah itu jadi kalau seperti itu boleh ditunda salah satu dari pihak yang membeli ataupun yang menjual. Misalnya terima dulu duitnya, baru barangnya belakangan, atau terima barangnya, uangnya belakangan, dan tidak mesti harus
sama nilai dan juga ukuran. Bisa dipahami sejauh ini? Ya udah, ini riba ini. Hah? Kurang lebih begitu. Ya. Nah, baik kita baca perkataan Syekh, wa idza ba'a ta'aman bi jinsihi, ya. Jika menjual makanan dengan yang sama dengan jenisnya, beras dengan beras, gandum dengan gandum, jagung dengan apapun yang dimakan, bahkan garam dengan garam, gula dengan gula yang dikonsumsi pokoknya. Au fiddatan bi fiddatin, atau perak dengan perak. Au dzahaban bi dzahabin, emas dengan emas. Ushturi fil bai', disyaratkan dalam transaksi itu dikarenakan ada kesamaan sebab dan juga maksudnya sebab dia dijadikan masuk ke dalam hukum riba, jenisnya apa? Ya, perak, emas dan seterusnya, ya ada kesamaan. Al-hulul kontan, wat taqabud secara langsung serah terimanya, ya. Lalu wat taqabud qabla tafarruq, ya, sebelum berpisah. Jadi kalau misalnya di media sosial lewat platform media tuh, jadi jangan sampai keluarnya tuh bahasanya lockout ya, kayak gitu ya, kurang lebih. Sebelum transaksi itu diselesaikan. Jelas ya? Nah, oke. Wal mumatsalah, dan kesamaan, ya. Bil kaili, dengan kail, in kana mimma yukal, bila dia yukal, ya. Kail itu apa? Dengan hitung volume, ya. Wabil wazan in kana mimma yuzan, atau dengan wazan, dengan masa timbangan mengukurnya. Bisa dipahami ya? Nah, fa in ba'a ta'aman bi ta'amin, kalau dia menjual makanan dengan makanan ghaira jinsihi, yang tidak sama jenisnya, beras dengan jagung, dengan gandum, au fiddatan bi dzahabin, atau perak dengan masuk yang kemana tuh? Kondisi yang kedua, ya. Ushturi amran al-hulul wat taqabud, ya, kontan dan serah terimanya secara langsung. Jelas ya? Dunal mumatsalah, tanpa harus ada kesamaan nilai atau ukurannya. Ya, jadi kalau bisa di money changer tadi tuh, jangan nih duitnya dulu deh, dianya keluar dulu, misalnya mau beli apa, enggak. Jangan. Terima dulu. Kalau misalnya belum ada tuh si money changernya, belum siap duitnya, ya udah bawa aja dulu. Jangan ada serah terima. Bisa dipahami ya? Kalau dia serah terima, berarti ada penundaan dari salah satu kedua belah pihak, yang itu masuk ke dalam riba apa? Al-yad. Benar nggak? Nah, ingat ya, al-yad itu adanya penundaan dari sisi apa? Serah terima. Kalau nasi'ah itu adanya tertulis secara akad atau diucapkan. Kalau yad itu secara prakteknya, secara aplikasinya, ya. Al-fadl adanya perbedaan kelebihan. Al-qard pinjaman yang mendatangkan manfaat, ya. 1 juta nanti balikinnya 1,5 ya. Jelas ya? Itu datengin manfaat nggak? Manfaat kan? Manfaatnya berapa ya? Cepet. Nah, itu dia nggak boleh. Jelas ya? Nah, selesai riba. Nah, alhamdulillah. Kalau jadi gimana tuh, Sir? udah tadi jelasin. Enggak, maksudnya kan ada perbedaan nilainya kan, masalah misalkan si A sama si B. Nggak ada masalah. Terus Bedaan harga, kurs kan? Iya, kurs. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, asal dilakukan secara kontan dan langsung serah terima secara langsung. Transfer kan? Hah? Transfer Ya, nanti aja ini ya pertanyaan. Faslun. Pertanyaan nanti Pak di akhir. Oke. Sekarang orang yang namanya melakukan transaksi itu butuh mikir-mikir kan? Nah, supaya nggak ada merasa dirugikan satu sama lain ya, kedua belah pihak, maka syariat menetapkan syariat yang namanya al-khiyar.
Khiyar itu memilih di antara dua hal yang paling terbaik maknanya secara bahasa. Adapun secara istilah, khiyar itu adalah memilih untuk menjadikan atau menetapkan transaksi akad atau dalam artian memberikan jangka waktu atau membatalkannya. Ya. Paham ya? Melakukan transaksi atau membatalkannya. Khiyar ini ada 3 jenis. Dihapus ya. Khiyar ada 3. Khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib. Ya. Khiyar majelis selama masih ada di tempat transaksi, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli masih memiliki hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Itu khiyar majelis, kurang lebih begitu. Selama masih ada di majelis atau masih di majelis tapi kedua belah pihak atau salah satunya bersepakat untuk memilih melangsungkan akad atau membatalkannya, atau masih memberikan penangguhan, penangguhan. Jadi misalnya penjual, udah deh, Ana mau ambil si penjualnya, udah nih Ana kasih sama ente nih, harganya sekian. Ini kadang-kadang pembeli juga belum tentu, walaupun dikasih harga murah, misalnya duitnya nggak cukup, misalnya duitnya ini masih buat dibagi sama kebutuhan di rumah, kan masih mikir dia kan. Jelas ya? Nah, si penjual sudah mengatakan udah Ana jual, berarti dia sudah menyerahkan atau menghilangkan hak khiyarnya di dalam majelis akad tersebut. Itu kan salah satu dari keduanya. Nah, atau misalnya khiyar majelis itu, kalau dari khiyar majelis itu misalnya ini Ana jual dan pembeli udah Ana beli ya. Udah, kita berarti nggak ada khiyar lagi. Berarti sudah bersepakat tidak adanya khiyar. Atau berpisahnya dengan badannya. Jadi kalau dia sudah meninggalkan majelis atau tokonya, si pembelinya itu maka tidak ada khiyar kembali. Tapi kalau misalnya masih ada di majelis, udah ada serah terima nih, udah beli dan dijual, tapi masih ada di majelis. Dan belum ada kesepakatan di antara keduanya untuk menetapkan transaksi tersebut. Ya udah, terus bilang, Ana nggak jadi deh, balikin duitnya. Itu masih memiliki hak. Jelas ya? Oke. Khiyar syarat ini dengan memberikan tempo penangguhan selama 3 hari. Sejak disepakatinya khiyar syarat tersebut. Khiyar aib, kalau misalnya ditemukan di barang, ya, atau kalau zaman dulu bahkan di alat tukarnya, di emasnya misalnya gitu, ya. Aib yang umumnya tidak ada pada barang yang ditransaksikan tersebut. Kan ada barang-barang yang umumnya aibnya itu ada. Misalnya jual sapinya notabene umurnya masih kecil, kurang dari kambing kurang satu tahun. Begitu 1 tahun giginya, sebelum masuk 1 tahun giginya aib nggak tuh? Aib kan? Tapi aib itu pasti harus ada, bakalan ada terus. Dan juga tidak mengurangi daripada tujuan pemanfaatan barang yang diperjualbelikan. Itu tidak mengapa aibnya kayak gitu. Tapi kalau aibnya misalnya kakinya buntung, kambing banyak kakinya buntung, umum nggak tuh kakinya buntung? Nggak umum. Nah, tanduknya patah, ya, matanya picek. Nah, ini kalau misalnya ternyata begitu dibeli, nggak tahu nih, baru dibeli udah sampai, loh ini dia bawa nggak ada kenapa-napa di jalan, berarti ini aibnya dari mana? Dari penjual. Nah, baru di sini si penjual memiliki hak untuk membatalkan atau ada yang namanya aros. Aros itu apa? Aros itu pembeli yang membatalkan. Pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau mengambil aros. Aros itu apa?
selisih nilai dari barang tersebut. Misalnya kalau dijual, misalnya dijual dalam kondisi bagus, ya 1 juta, tapi kalau cacat jadi 700.000, ada selisih berapa ya? Nah, jadi si pembeli berhak menerima apa? 300.000-nya. Itu 300.000 itu namanya arosh, atau dia membatalkannya sama sekali. Baik ya, paham ya? Kelas kesimpulan begitu. Ya. Nah, di sini Syekh mengatakan rahimahullahu taala, ya wa yathbutul khiyaru fil majlisi fi jami'i asnafil bai'. Ya, ditetap berlaku khiyar di majelis transaksi dalam setiap jenis perdagangan. Jadi ada beberapa khiyar, atau secara gampangnya spesifiknya syarat itu nggak semua jenis transaksi itu berlaku khiyar syarat. Bisa dipahami ya? Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. 2 orang yang bertransaksi ini masih berada dalam posisi khiyar selama mereka belum berpisah. Au yaqulu ahaduhuma li sahibihi ikhtar. Atau salah satu dari antara keduanya mengatakan kepada kliennya ya, gitu ya. Atau penjualnya atau pembelinya, penjual yang mengatakan kepada pembeli mengatakan penjual, pilih, mau kita tetepin, kita langsung akadkan, langsung transaksikan, atau masih ditunggu ada penangguhan. Jadi artinya apa? Dengan kesepakatan atau dengan berpisah, selesainya khiyar majelis. Bisa dipahami ya? Kalau belum berpisah atau belum bersepakat di antara keduanya, masih berlaku khiyar sekali lagi anak ilangi, selama masih ada di majelis. Belum bersepakat antara penjual, antara pembeli, ya, masih berlaku khiyar majelis. Atau belum berpisah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik. Wala yanqati'u illa bitakhayur au bitafarruq bi abdanihima, dan tidak tidak hilang ya hak untuk melakukan khiyar itu kecuali dengan bersepakat, ya, salah satunya atau keduanya. Artinya kalau salah satunya menghilangkan hak khiyarnya, maka yang hak khiyarnya cuman dia doang, sisi dia doang yang tidak berlaku lagi. Bisa dipahami ya? Naam. Au bitafarruq bi abdanihima, atau dengan berpisah. Nah, kalau misalnya transaksinya dengan platform digital, maka apa dengan tadi bahasanya log out. Check out, log out sama. Ya sama aja, kurang lebih istilahnya begitu, kurang lebih lah, ya. Nah, maka dari itu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika habis jual beli, biasanya udah dia terima barangnya, langsung dia pergi. Balik badan. Menjauh daripada toko tempat dia beli, supaya apa? Tidak ada khiyar lagi. Nah. Oke, wa yajuzu lil muta'aqidain, diberikan hak untuk 2 orang yang bertransaksi, atau li ahadihima, atau salah satu keduanya, syaratul khiyar, syarat penangguhan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Salasata ayyam au aqal, 3 hari, nggak boleh lebih. Kurang boleh, lebih nggak, maksimal 3 khiyar. Yang mana nih kita masuk? Khiyar syarat. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika ada orang ngerasa dicurangin dalam transaksinya, jual belinya. Lalu Rasulullah mengatakan la khilabah, kalau mau berdagang atau bertransaksi ngomong, jangan ada kecurangan di antara kita, ya. Tsumma anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari thalatha layalin. Setiap barang yang engkau transaksikan itu engkau memiliki hak khiyar, ya, selama 3 malam. Fa in radit fa amsik. Kalau misalnya engkau ridho, ya udah deh, ana ridho nih dengan transaksi ini, ya udah lanjutin. Artinya nggak usah ada pembatalan. Wa in sakhitta fardudha ala sahibi. Kalau nggak suka, ya udah balikin. Kalau nggak suka, balikin. Nah, illa, kecuali an yushtaratu qabdul iwadhi fil majlis, kecuali harus ada
serah terima secara langsung. Akadnya yang ada berlaku yang disyaratkan untuk serah terima secara langsung. Seperti apa tadi? Money changer. Berarti dia nggak berlaku khiyar syah. Bisa dipahami? Tidak berlaku khiyar apa? Khiyar syarat. Wa bai'it ta'ami bit ta'am wa naqd bin naqd. Itu tadi jual beli makanan dengan makanan atau alat tukar ya, uang dengan uang. Nah, lalu yang selanjutnya wa idza wajada bil mabi'i aiban. Kalau ditemukan pada barangnya sebuah aib, ya, yang dimana aibnya ini aib yang lama, bukan aib dari siapa? Penjual. Bukan, ada aibnya itu terjadi ketika sudah diserah terimakan, bukan diserah terimakan. Paham nggak? Oke. Jadi gini, nanti beli barang, ya, beli barang, beli apa contohnya? Sayaroh, mobil baru, ya, datang pintunya penyok. Umumnya datang tuh dari towing, dibawa pakai towing, penyok nggak? Nah, berarti itu ini aibnya dari mana? Dari penjual. Jadi dipahami ya? Maka kalau kayak gini si pembeli punya hak untuk apa? Tadi membatalkan atau mengambil selisihnya itu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, atau tapi misalnya sekarang kalau misalnya ada kerusakan, siapa yang menanggung kalau sudah ada transaksi di barang itu? Maksudnya kerusakan itu terjadi setelah adanya transaksi. Pembeli setelah terima barang itu kan? Enggak, siapa yang megang barang itu? Setelah diterima berarti. Siapa yang megang barang itu? Paham nggak? Ente baru ngasih duit, barangnya masih ada di penjual. Maka ketika terjadi aib setelah transaksi, kan udah ada transaksi kan? Ya, tapi barangnya masih belum diambil. Berarti yang menanggung siapa? Penjual. Oke, hati-hati ya. Kalau misalnya sudah diterima oleh pembeli, terus terjadi kerusakan, penyok tadi, yang nanggung siapa ya? Pembeli. Jelas ya? Nah, ini kondisinya kita bicaranya aibnya sebelum atau sudah ada sebelum adanya transaksi atau ketika transaksi sebelum adanya serah terima. Maka yang menanggung siapa? Penjual, ya. Nah, raddahu 'alal faur, dan pengembaliannya kalau mau dikembalikan, kan tadi haknya apa? Mengembalikan, membatalkan dengan mengembalikan barang tersebut atau mengambil selisih, itu harus segera, nggak boleh ditunda-tunda. Artinya bukan begitu terima taunya malam itu juga enggak gitu juga. Tapi jangan sampai 2 hari, 3 hari. Jadi keesokan harinya bila dia bisa nih ya, bisa untuk mendatangi penjual tersebut, dia harus untuk melakukan apa? Pengembalian. Bila dia punya kesempatan terus ditunda sama dia, ya udah, nggak bisa dibalikin. Mesti punya akad baru, namanya apa? Iqalah, ada namanya. Oke, nanti gak usah kita bicarakan itu. Baik, bisa dipahami ya? Nah, sejauh ini paham? Khiyar ya? Oke, kalau baik mah gampang insya Allah pada urusan jual beli transaksi insya Allah. Baik, sekarang Syekh rahimahullahu ta'ala menutup ya kitab ini dengan menjelaskan transaksi-transaksi yang diharamkan. Nah, transaksi yang diharamkan itu ada 2. Yang diharamkan tapi tidak berdampak batalnya akad, tidak sahnya akad. Dan yang kedua adalah yang berdampak pada tidak sahnya akad. Jadi sah tapi haram ada. Ada yang sah, haram dan tidak sah. Di antara yang haram tidak sah itu apa? Jual beli riba. Tadi kayak misalnya apa tuh? Tukar
beras 1,5 liter kualitas kurang bagus dengan yang 1 liter kualitas bagus. Itu udah haram dan juga tidak sah. Jelas ya? Nah, kenapa? 1,5 liter kurang bagus dengan 1 liter yang bagus. Biasanya begitu kan? Harganya yang bagus tuh biasanya mahalan kayak beras gitu kan. Yang jelek murah kan. Iya, makanya liternya dibanyakin supaya harganya kurang. Ya, paham ya? Bukan dari ukurannya, tapi dari nilainya. Oke. Nah, wala yasihhu bai'ul mabi' hatta yaqbidahu. Enggak boleh seseorang menjual barangnya sampai dia menguasai memegangnya. Menguasainya dalam artian misalnya dia beli apartemen, belum ada serah terima notaris, belum ada kuncinya, terus dia main jual, itu nggak boleh. Dia beli mobil, ya, mobilnya masih ada di showroomnya siapa ya? Dealer, itu nggak boleh dia jual sampai dia ada serah terima. Nah, serah terima itu nggak mesti harus barangnya dikirimkan gitu, tapi misalnya ada tanda tangan dokumen, penyerahan kunci, dan selainnya. Kenapa? Ya tergantung jenis itunya. Kita lihat dulu ya. Pokoknya berbeda satu jenis barang yang ditransaksikan dengan yang barang yang lainnya. Bisa dipahami ya? Kalau kayak gini kan mudah untuk serah terima nggak? Hah? Ya kan? Nah, itu harus diterima dulu oleh pembeli. Kayak apartemen, harus dipindahin gitu? Atau si pembelinya suruh tinggal di apartemen? Enggak. Tapi cukup dengan serah terima kunci dokumennya, terus apartemen itu dikosongkan, artinya tidak boleh untuk ditempati selain daripada izin dari pemiliknya. Nah, jelas ya? Nah, kalau udah kayak gitu si pemiliknya yang baru, yang membeli itu diperbolehkan untuk menjualnya. Nah, ini yang seperti ini kalau dilakukan haram dan juga tidak sah. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ibta'a ta'aman," siapa yang membeli makanan, "fala yabi'hu hatta yaqbidahu," jangan dia jual sampai dia terima makanannya. Ya. Nah. Lalu wa yahrumu. Nah, ini haram, tapi transaksinya sah, tapi hukumnya haram. Bai'ul hadir lil badi fi mata'in ta'ummul hajatu ilaihi. Dia membeli suatu barang yang dibutuhkan oleh orang banyak dari luar daerah yang nggak ngerti harga pasar di daerahnya. Ya, bisa dipahami ya? Nah, lalu kalau barangnya bukan yang misalnya kalau biasanya banyak dibutuhkan tuh biasanya bahan pokok. Kalau bukan bahan pokok boleh, ya, beli dari siapa? Dari orang luar daerah. Nah, lalu yang selanjutnya adalah watalaqqil qafilah lisyira'i minhum idza jahilu si'ral balad. Lalu dia mencegat orang yang mau masuk ke daerahnya, dibeli sebelum masuk ke mana? Misalnya dia orang dari misalnya dari daerah Jawa, dia mau masuk Jakarta, mau jual tuh barangnya, dicegat nih sebelum dia baru nyampe misalnya mana, Bekasi, Kerawang, dicegat sama dia, dan dia nggak tahu tuh harga pasaran barang yang mau dia jual di Jakarta tuh dijual berapa, dibeli sama orang dari Jakarta. Itu nggak boleh, tapi tetap sah transaksi, cuman hukumnya haram, nggak boleh. Nah, lalu yang selanjutnya adalah menawar dari tawarannya orang lain. Jadi ada orang sedang tawar-menawar dan sudah mencapai kesepakatan, belum melakukan transaksi. Udah mau ketemu nih, berapa nih mau transaksinya. Terus toto dia nyelak bahasanya. Ya, udah deh Anda tawar sekian deh. Nah, supaya apa? Supaya tidak dilanjutkan, dibatalkan. Proses tawar-menawarnya itu tidak lanjutkan tawar-menawar, itu nggak boleh. Tapi sah. Tapi haram. Wal bai'u 'ala bai'i akhi wasyira'u 'ala syira'i akhi. Dan juga tidak boleh membeli, ada orang mau jual barang, ya. Dia mau jual, tangganya udah sepakat nih dengan pembelinya. Ente beli sama ana aja. Ana kasih harga lebih murah. Atau juga sebaliknya. Ya.
dia lihat teman sahibnya temennya mau jual barang atau maaf mau beli barang, ya. Dia kepengen tuh barangnya. Dia jual bisa, anak mau beli 100.000. Udah deh ente beli sama anak. Udah cocok nih antara penjual dengan pembeli. Udah ente jual sama anak kasih 120.000. Tapi kalau masih tahap awal, ya belum ada ketemu nih, masih ngegantung tuh, boleh. Tapi yang nggak boleh itu apa? Yang udah nemuin kecocokan. Wan najis itu apa ya? Jadi kayak ada orang entah dengan sepakat atau tidak sepakat, ya, promosi dengan apa? Ada berapa orang? Anak beli sekian. Bukan lelang. Jadi mau ngadalin orang bahasa kan? Ya, paham ya? Jadi misalnya harganya tadinya ini misalnya cuma Rp1.000. Cuman karena ada orang yang nawar, wah tawar sekian nih. Kan orang kadang-kadang jadi ngelihatnya apa? Kepancing. Nah itu disebut najis. Ya. Nah, dan dia juga nggak niat untuk jual. Ya, dia nggak niat untuk apa? Dia nggak niat untuk jual. Nah. Lalu wa yahrumu at-tafriq bainal jariyati wa waladiha hatta yumayyiz, dan tidak boleh memisahkan. Nah, dulu nih, hamba sahaya perempuan punya anak, dibeli ibunya saja tanpa anaknya, ngejual ibunya tanpa anaknya, membeli atau menjual anaknya tanpa ibunya. Harus belinya sepaket sampai anaknya udah tamyiz. Nggak mesti balik, tapi sudah tamyiz. Kalau sudah tamyiz, baru boleh untuk dijual atau dibeli salah satu di antara keduanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita selesai. Alhamdulillah sudah menyelesaikan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amal soleh kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.